Oke, apa kabar pejuang UTBK SBMPTN 2020? Gimana kabarnya? Masih mempersiapkan diri untuk ujian di tanggal 5 Juli? Kembali Coach Billy menemani Anda semuanya untuk melanjutkan pembelajaran tentang tes potensi skolastik. Pada kesempatan kali ini Coach Billy melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang materi penalaran gitu kan, tentang penarikan kesimpulan, dan ini adalah yang kedua. Oke, kita langsung saja share materinya. Ya, ini materinya. Tes potensi skolastik penalaran model yang kedua. Ini nanti kita akan membicarakan tentang pernyataan berkuantor, bahasa keren matematiknya, atau pernyataan yang mempunyai bobot. Biasanya ditandai dengan iringan kata awal di depannya adalah ada kata semua atau sebagian. Kita akan bahas, tapi seperti biasanya Coach Billy akan membahas dengan skolastik ABC, mengerjakan soal-soal skolastik semudah mengeja huruf A, B, dan C. Kembali, Coach Billy berikan teorinya terlebih dahulu. Ketika nanti adik-adik semua mengerjakan ini, ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, yang diingat kaidahnya adalah ketika premis pertama nilainya positif, premis kedua nilainya positif, maka kesimpulannya pastilah juga bernilai positif. Dan untuk positif, gampangannya melihatnya adalah tidak pernah diawali dengan kata tidak atau kata bukan. Oke, itu selalu bernilai positif. Yang kedua, yang perlu diingat ketika kemudian ketemu premis positif dilanjutkan negatif, atau kemudian negatif dilanjutkan positif, pasti hasilnya adalah negatif. Sehingga ketika salah satu menggunakan kata tidak, salah satu menggunakan kata bukan dalam premisnya, maka kesimpulannya adik-adik selalu harus menggunakan kata tidak atau kata bukan. Kita nanti akan mainkan contohnya. Kemudian yang ketiga, ketika premisnya bernilai negatif dan negatif, maka tidak pernah bisa ditarik sebuah kesimpulan. Jadi, premis pertama mengandung kata bukan, premis kedua mengandung kata bukan, maka simpulannya Anda tidak akan pernah bisa menyimpulkan. 3 prinsip ini ingat baik-baik. Ketika kemudian nanti ketemu soal, insya Allah lebih gampang menyelesaikannya. Dan prinsip yang keempat, pasti yang diulang-ulang itu harus dihilangkan. Jadi kalau nanti ada kata yang diulang-ulang, maka itu yang otomatis menjadi hilang. Dalam teorinya di matematik ini disebut sebagai silogisme. Pun sama ketika Anda belajar bahasa Indonesia, silogismenya pun juga muncul. Prinsip dasarnya ada 4 itu, dan ingat teori yang sebelumnya tentang penarikan kesimpulan, tentang penalaran ini, bahwa Anda tidak boleh membaca pilihan jawaban, lebih aman pilihan jawabannya Anda tutup saja, karena itu akan memudahkan Anda menyelesaikan persoalan yang ada. Oke, paham teorinya? Oke, kalau paham teorinya, kita coba masuk ke soal latihan yang pertama. Oke, daripada ribet, pilihan jawaban tetap Coach Billy tutup, kita hilangkan saja. Oke, semua atlet memiliki fisik yang kuat. Beberapa siswa di sekolah X adalah atlet. Kesimpulan mana yang benar? Oke, kita harus cari dulu apa kata yang diulang-ulang. Semua atlet memiliki fisik yang kuat, beberapa siswa di sekolah X adalah atlet. Maka, kata yang diulang-ulang adalah atlet. Kata yang diulang-ulang adalah atlet, dan pasti nanti jawaban tidak boleh menggunakan kata atlet, karena dalam teori silogisme ini harus hilang. Kemudian Anda lihat, premis yang pertama nilainya positif, premis yang kedua nilainya juga positif, tidak ada kata tidaknya. Maka jawabannya juga pasti positif. Positif plus dengan plus hasilnya selalu plus. Ketika kemudian ini ada kata semua, kuantornya di sini ada kata beberapa, maka jawabannya harus menggunakan beberapa, tidak mungkin menjadi semua. Maka ketika ini harus dijawab tanpa harus melihat pilihan jawabannya, Anda tinggal jalankan saja, mulai dengan beberapanya. Berarti beberapa siswa di sekolah X
memiliki fisik yang kuat. Jadi langsung saja Anda jalankan seperti itu, langsung Anda ada jawab bahwa beberapa siswa di sekolah X memiliki fisik yang kuat. Beres. Dan kalau kita lihat pilihan jawabannya, beberapa siswa di sekolah X memiliki fisik yang kuat. Beberapa siswa di sekolah X memiliki fisik yang kuat. Jawabannya adalah I. Betul. Banyak metode yang bisa dilakukan kalau nanti teman-teman semua, adik-adik semua melihat di buku yang ada di luar sana. Ada yang menggunakan gambar, menggunakan teori himpunan, dan macam-macam. Tapi pada kesempatan video pembelajaran ini, Coach Billy ingin mengambil yang paling sederhana. Jadi kaidahnya 4 tadi benar-benar diingat. Meskipun sebenarnya kalau mau menjawab kan juga bisa semuanya. Jadi kayak misalnya jawaban A, salahnya di mana? Karena jawaban A menggunakan kata bukan. Tidak mungkin premisnya positif-positif hasilnya jadi negatif. Jawaban B salahnya di mana? Menggunakan kata semua. Karena semua dan beberapa hasilnya selalu beberapa. Kemudian jawaban C salahnya di mana? Menggunakan kata bukan. Gitu kan? Jawaban D salahnya di mana? Menggunakan kata semua. Sebenarnya tanpa harus Anda tahu pun jawabannya kayak apa, hanya dengan memperhatikan kaidah dari Coach Billy tadi pun Anda sudah tahu bahwa jawaban A, B, C, D pastilah salah. Seperti itu. Banyak cara menjawab, tapi Coach Billy hari ini ingin mengajarkan ke Anda semua bahwa sesederhana itu mengerjakan penalaran, penarikan kesimpulan secara logis. Gitu ya. Yuk, kita latihan ke soal berikutnya. Kita lihat ke soal berikutnya. Oke. Supaya tidak terpengaruh dengan pilihan, Coach Billy tutup seperti biasanya. Kita mulai. Semua wisatawan membawa tas. Beberapa orang berambut pirang adalah wisatawan. Oke, jelas apa kata yang diulang-ulang? Semua wisatawan membawa tas. Wisatawan. Beberapa orang berambut pirang adalah wisatawan. Oke, berarti kata wisatawan, adik-adik semua, smart generation semua, harus Anda hilangkan. Berarti jawabannya tidak boleh menggunakan kata wisatawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat premisnya. Premis yang pertama, semua membawa tas. Itu nilainya positif, semua wisatawan membawa tas. Beberapa orang berambut pirang adalah wisatawan. Itu premisnya juga positif. Positif ketemu positif, maka hasilnya pasti positif. Dan ini menggunakan kuantor semua, ini menggunakan kalimat berbobot beberapa. Maka jawaban Anda harus menggunakan kata beberapa. Oke, langsung saja jalan. Berarti ngomongnya apa? Beberapa orang berambut pirang. Kenapa? Membawa tas. Maka beberapa orang berambut pirang. Kenapa? Membawa tas. Maka jawabannya beberapa orang berambut pirang membawa tas. Dan kalau Anda buka pilihan jawabannya, beberapa orang berambut pirang membawa tas. Semudah itu, skolastik ABC. Semudah mengeja huruf A, B, dan C. Sama, kalau Anda mau lihat poin per poinnya, boleh nggak jawab A, Coach? Salah, karena menggunakan kata tidak. Boleh nggak, Coach, jawab C? Salah, karena menggunakan kata semua. Boleh nggak jawab Do? Salah, karena menggunakan kata tidak. Boleh nggak jawab E, Coach? Nggak boleh, karena menggunakan kata bukan. Dan ini soal, Anda boleh cek, ini adalah kumpulan soal Coach Billy dari tahun ke tahun yang dikeluarkan oleh panitia dalam ujian SBMPTN yang sekarang namanya menjadi UTBK. Gitu ya? Oke. Lanjut. Kita lanjut ke contoh berikutnya supaya semakin paham. Oke. Contoh berikutnya, kembali kita tutup saja. Yes, pilihan jawabannya. Semua tebing berwarna hitam, sebagian jurang adalah tebing. Apa kata yang diulang-ulang? Semua tebing berwarna hitam, sebagian jurang adalah tebing. Oke. Tidak muncul kata beberapa, tetapi digantikan dengan kata sebagian. Itu senilai. Jadi, yang namanya beberapa, itu senilai dengan sebagian. Senilai juga dengan ada. Secara makna, ini senilai semuanya. Jadi, kalau enggak beberapa, ya berarti sebagian. Kalau enggak, ya berarti ada. Kita lihat premisnya yang pertama positif, premis yang kedua juga positif, maka hasilnya juga pasti positif.
Oke, kemudian menggunakan kata semua kuantornya dan menggunakan kata sebagian, maka jawabannya pasti menggunakan kata sebagian. Yuk, hasilnya menjadi apa? Baca saja. Sebagian jurang berwarna hitam. Sebagian jurang berwarna hitam. Dan kalau Anda lihat pilihan jawabannya, sebagian jurang berwarna hitam. Jawabannya adalah. Dan kalau kita mau analisa seperti tadi juga sama, menggunakan semua, menggunakan semua, menggunakan semua, menggunakan semua. Pasti salah, yang paling tepat adalah. Paham 3 contoh? Oke. Ya, kalau tidak paham, kalau belum paham, Anda boleh putar ulang videonya, perhatikan pelan-pelan, simak pelan-pelan, ingat teorinya, terkait juga dengan video yang sebelumnya. Anda boleh tonton semuanya. Oke. Sip. Coach, dari tadi kan contohnya positif terus. Coba contohkan yang negatif, Coach. Oke. Soal berikutnya. Nah, sudah Coach Billy siapkan dengan kata negatifnya. Kita tutup pilihan jawabannya seperti biasa, karena sebenarnya Anda tidak butuh pilihan jawaban ketika nanti ngomong skolastik ABC. Andaikan tanpa pilihan jawaban skornya lebih tinggi, Anda bisa memilih soal tanpa pilihan jawaban. Gitu ya? Oke, sip. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 siswa yang pandai. Yuk, kita lihat apa kata yang diulang-ulang. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa pandai. Kata yang diulang-ulang adalah siswa yang pandai. Kata yang diulang-ulang adalah pandainya. Maka Anda nanti tidak boleh menjawab dengan menggunakan kata pandai. Gitu ya. Kita lihat premis yang pertama, semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Premisnya positif. Premis yang kedua, sebagian siswa kelas 12 bukan. Ada kata bukan. Berarti premisnya apa? Negatif. Positif ketemu negatif, maka hasilnya nanti pasti negatif. Jawaban Anda itu pasti nanti harus bernilai negatif. Berarti harus menggunakan kata bukan. Kuantornya, bobotnya adalah semua, yang kedua adalah sebagian, maka jawabannya pasti menggunakan kata sebagian. Yuk, hasilnya jadi apa, Coach? Baca aja langsung. Sebagian siswa kelas 12 bukan atau tidak atau belum, apapun itu, lulus ujian. Terus pilih ulangi. Sebagian, jadi oke, ganti warna deh biar kelihatan. Sebagian siswa kelas 12 tetap ikuti saja bukan lulus ujian, jadi nggak enak. Lebih tepatnya apa? Tidak lulus ujian. Jadi pandainya hilang, maka kalimatnya menjadi seperti itu. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Oke, karena siswa yang pandai itu kan kata yang diulang-ulang, berarti kan siswanya ini kan sebenarnya hilang. Ini juga ada siswa. Oke ya, yangnya juga hilang weh sekalian, nggak apa-apa. Gitu aja jadi repot. Jadi prinsipnya psikologisme, kata yang diulang-ulang dihilangkan. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Yuk, kita lihat pilihan jawaban yang sesuai itu. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Sebagian siswa kelas 12. Oke, mana jawabannya? Iya. Yang E ya. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Berarti yang tepat adalah yang E. Sebagian siswa kelas 12 tidak, belum, bukan lulus ujian. Coach, boleh nggak menjawab A? Salah. A-nya hasil premisnya positif. Padahal positif negatif harus negatif dan menggunakan kata semua. Itu pasti salah. Yang B sudah negatif, Coach, tapi dia menggunakan kata yang diulang. Apa? Pandai. Kesalahannya menggunakan kata pandai. Jadi kalau mau menganalisa seperti itu. Yang C bagaimana? Semua siswa menggunakan kata pandai dan dia juga bernilai apa? Positif. Jadi pasti salah. Yang D, apalagi juga menggunakan semua, ini tambah kesalahannya banyak banget ya. Yang D, sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti. Nah, ini sebenarnya benar, tetapi yang menjadi absurd, gak punya makna mengikuti. Padahal nggak ada kata mengikuti di atas, ya. Ngomongnya lulus ujian. Nah, ini kok malah jadi mengikuti. Jadi kesalahan di poin D, pilihan D adalah seperti itu.
Bisa dipahami ya? Oke. Kalau selama ini Anda menganggap penarikan kesimpulan itu menjadi untung-untungan, menjadi kemudian sesuatu yang sulit, menjadi yang kurang bisa dinalar, semoga dengan bantuan penjelasan teori tadi dan kita berlatih soal ini, Anda benar-benar bisa memahaminya. Oke, satu soal lagi untuk melengkapi 5 soal dari Coach Billy. Dan seperti biasa, pilihan jawaban selalu kita tutup karena kita tidak terlalu membutuhkan pilihan jawaban. Yuk. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Apa kata yang diulang-ulang? Betul. Memakai sepatu hitam. Memakai sepatu hitam. Maka kata memakai sepatu hitam ini menjadi kata yang harus kita hilangkan karena hukum silogismenya. Premis yang pertama, semua pelajar memakai sepatu hitam, premisnya bernilai positif. Premis yang kedua, beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam, premisnya negatif. Karena positif dipadukan dengan negatif, maka hasil kesimpulannya pastilah negatif. Pasti menggunakan negatif. Kemudian kuantornya berbobotnya semua dan menggunakan beberapa, pasti hasilnya menggunakan beberapa. Ketentuannya seperti itu. Oke, semestanya semua. Kemudian bagian dari itu adalah beberapa, maka jawabannya selalu menggunakan kata beberapa. Oke, berarti jawabannya menjadi beberapa yang hadir di sekolah. Ganti warna ya, biar kelihatan. Beberapa yang hadir di sekolah, beberapa yang hadir di sekolah tidak pelajar. Oh, boleh diganti bukan pelajar. Siapa? Ya terserah. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Beberapa yang hadir di sekolah tidak pelajar. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang tepat di situ adalah beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Jawabannya yang tepat adalah A. Oke. Kalau kita mau lihat B, salahnya apa coach yang B? Karena tidak menggunakan kata tidak. Hasilnya harusnya negatif, tapi ini positif. Itu kesalahannya. Apa yang C coach? Salahnya menggunakan kata bukan, tetapi dia mengulang apa? Sepatu hitam. Ini yang membuat salah. Tanpa harus menggambar himpunan, Anda bisa menyelesaikan itu dengan baik ya. Oke. Kemudian yang D, semua pelajar tidak memakai sepatu hitam. Kembali menggunakan kata sepatu hitam. Nilainya sudah benar negatif, tapi kenapa harus pakai sepatu hitam? Oke. Sama yang E juga menggunakan sepatu hitam dan juga menggunakan kata semua, kayak yang D itu permasalahannya lebih kompleks, kesalahannya juga lebih banyak. Menggunakan semua, mana penanya Coach Billy? Oke, menggunakan semua, gitu kan? Dan yang E pun nilainya juga positif, itu juga jadi salah, gitu ya. Oke, gitu adik-adikku semua. Anda bisa menyelesaikan persoalan penarikan kesimpulan penalaran semudah mengeja huruf ABC, asal Anda ingat teorinya itu. Ini luar biasa, Anda tanpa harus pilihan jawaban juga paham, Anda tanpa harus menggambar himpunannya pun dengan diagram Venn, insya Allah Coach Billy yakin Anda bisa memahaminya dengan baik. Oke, ini pertemuan ketiga dari Coach Billy. Semoga Coach Billy masih bisa menemani Anda dengan banyak latihan lagi, sehingga nanti ketika Anda benar-benar ujian, Anda benar-benar sudah siap. Seperti biasa, tetap tekan tombol lonceng supaya notifikasinya muncul. Anda tetap harus subscribe untuk yang belum subscribe, dan boleh Anda share ke teman-teman Anda supaya yang belajar semakin banyak. Itu yang hari ini Coach Billy sampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah memang bermanfaat. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.